Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Malarangeng, NIM 152001034. Saya dari kelas B di Prodi Ilmu Fisip di Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu revolusi komunikasi. Revolusi adalah perubahan radikal yang percepatannya tidak bisa diduga atau melebihi kecepatan perkembangan peradaban manusia. Beberapa hal penting perlu dikemukakan kaitannya dengan revolusi, antara lain, yang pertama, revolusi politik. Revolusi politik telah mendistribusikan kekuasaan lebih luas dari sekedar lingkungan beberapa keluarga atau kelas kecil yang menggunakan tripleks dan sejumlah kasus membebaskan negara dari suatu pemerintahan kolonial. Yang kedua, revolusi pendidikan. Revolusi pendidikan telah memungkinkan bagian terbesar orang untuk belajar membaca dan menulis. Sebagian dari mereka mempunyai kesempatan lebih besar untuk melanjutkan sekolah setinggi mungkin sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya, revolusi pertanian. Revolusi ini telah membagi lahan dalam unit-unit secara ekonomis lebih efisien, memperkenalkan teknologi komunikasi baru, dan memproduksi lebih banyak kalori untuk lebih banyak orang, dan melepaskan sebagian besar pekerja pertanian untuk beralih ke bidang industri dan bisnis. Selanjutnya, teknologi industri. Teknologi industri telah mengganti bidang pekerjaan manual yang dilakukan manusia, termasuk sumber-sumber energinya, sehingga ia bisa mempercepat produksi dengan penggunaan mesin dan menciptakan segalanya lebih cepat dalam komunikasi jarak jauh. Selanjutnya kita masuk ke bagian A dalam buku ini, yaitu revolusi teknologi dalam bidang teknologi. Dalam bidang teknologi komunikasi dengan revolusi telekomunikasi. Istilah revolusi telekomunikasi sebagaimana dikatakan John Naisbitt tentu sebangun dengan revolusi teknologi. Sebagaimana diketahui, telekomunikasi itu adalah produk teknologi. Jadi, membicarakan revolusi telekomunikasi juga sekalian perlombaan revolusi teknologi dan revolusi komunikasi. Yang pertama, pembaruan teknologi. Mulai muncul adanya pembaruan teknologi antara komputer telepon dan televisi. Sementara komputer telepon dan televisi masing-masing mempunyai dua teknologi lain, maka akan berkembang suatu susunan habitat, telepon atau televisi atau komputer. Perkenalan ke dalam sistem komunikasi pribadi akan disertai dengan perubahan dalam industri telekomunikasi, dari pemecahan masalah bisnis beserta teknologi pembagian kekuasaan kepada individu, mulai peningkatan kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Kemudian, aliansi strategis. Banyak aliansi strategis dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dari apa yang akan menjadi obat informasi yang digerakkan oleh konsumen. Perusahaan industri dan wirausaha yang menanjak bermitra dengan kecepatan luar biasa. Mereka sadar sepenuhnya bahwa tak satu pun perusahaan dan tak satu negara pun dapat sendiri menjadi pemain yang berhasil dalam permainan global baru. Kemudian, pembentukan jaringan global. Batas global dan digital. Sementara revolusi teknologi telekomunikasi menjadi semakin jelas, usaha-usaha sedang dijalankan untuk menciptakan jaringan telekomunikasi global tanpa batas dari jaringan-jaringan yang akan memungkinkan orang di dunia berhubungan dengan orang lain. Lalu, teori komputer pribadi untuk semua orang-orang di kantor. Lalu, teori komputer. Komputer pribadi untuk semua orang-orang di kantor atau rumah atau dalam perjalanan dapat memiliki komputer yang digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi melalui suara data. Gerakan-gerakan terdesentralisasi seluruhnya, sepenuhnya individual, dan antara lain akan mengikis lebih jauh karakter tersentralisasi dari raksasa-raksasa perusahaan yang berkembang dalam era industri, ketika mereka memberikan jalan kepada federasi yang longgar dan perusahaan kecil seperti wirausaha. Lalu kita masuk ke bagian B, yaitu penemuan satelit. Pada awal tahun 1994, Hughes dijadwalkan meluncurkan satelit pertama kali dari transmitter satelit siaran langsung. Satelit ini akan mampu melipat Amerika Serikat dengan sekitar 150 saluran secara bersamaan. Satelit ini juga menawarkan teknologi terobosan dengan implikasi untuk masa depan, penyampaian, dan pertukaran informasi. Beberapa keunggulan tersebut antara lain: 1. Sinyalnya digital dan analog, seperti pada setelah sebelumnya menyiratkan transmisi nyaris tanpa ada yang hilang.
Kedua, sinyal digital tersebut dipadatkan sehingga setiap sel terdapat sekitar 10 kali saluran analog setelah satelit dapat menampung semua pemrograman yang sekarang ada. Berapa banyak satelit ketika satelit tersebut diorganisasikan sedemikian rupa sehingga panjang mataharinya terus selaras dengan matahari. Yang keempat adalah kotak dekompresi hanya sedikit, seharga $700. Jaringan tanpa kabel pada tahun 90-an, dunia pernah dikenalkan dengan sistem Local Area Network. Ia adalah sistem yang menghubungkan komputer desktop perusahaan dengan server pengelola aliran informasi melalui sistem selanjutnya. Berkembang sistem tanpa kabel yang lebih praktis dan efisien dalam kurun waktu lama. Jaringan komunikasi dilakukan dengan memakai kabel, setelah itu jaringan tanpa kabel menjadi idola. Jaringan itu juga berperan penting dalam proses perkembangan revolusi komunikasi. Data ini awalnya dikenalkan, diciptakan, dipopulerkan oleh United Parcel Service di Amerika yang disebut Usenet. Jaringan tersebut mengawasi 10.000 paket atau lebih yang diambil dan dikirimkan oleh perusahaan setiap hari. Lebih dari 50.000 UPS dihubungkan dengan Usenet lewat telepon mobil. Yang kedua, digitalisasi teknologi. Teknologi digital dianggap akan menciptakan kembali cara orang hidup, bekerja, dan menghibur diri mereka sendiri. Di atas atau Presiden Microsoft bahkan pernah menggambarkan apa yang sedang terjadi sebagai penciptaan sebuah tatanan dunia digital baru adalah revolusi teknologi akan meningkatkan hampir semua teknologi sebelumnya dan kehidupan kita. Selanjutnya, revolusi media. Revolusi komunikasi sangat kelihatan pada perkembangan media cetak dan elektronik. Dalam catatannya, Dan Aburden tahun 1990, sekian dasawarsa lalu, media cetak mengalami revolusi yang sangat signifikan. Kata mereka, International Herald Tribune pernah menjadi media global puncak. Media itu diedit di Paris dari kebanyakan seperti Amerika, disebut dicetak dan didistribusikan ke seluruh dunia. Kemudian muncul edisi Asia dan Eropa dari Wall Street Journal pada 1186 dan nomor telepon dicetak dalam bahasa Cina dan diswita dalam bahasa Jepang. Terjadi revolusi di bidang pendistribusian media cetak. Terbitan pada suatu negara bisa dibuat secara lebih luas masyarakat dunia dengan baik. Seorang biasa membeli majalah, surat kabar, rekaman, pita, dan buku dalam 100 bahasa berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.